Saya lagi tarkam kemarin. Iya. 1 bulan kemarin nih. Kebetulan kan saya main di Ambon waktu itu. Ambon. Main di Ambon. Tarkam. Tarkam di Ambon. Saya baru main, baru datang sehari. Kebetulan emang pemain lokalnya keras-keras kan. Iya. Nah, saya baru pegang bola, langsung tuh dari belakang ditabrak. Terus saya nggak bisa jalan. Oh iya. 2 hari saya nggak bisa jalan. 5 menit di babak pertama. Tapi babak pertama. Langsung ada insiden itu. Iya. Ya Allah. Dan seterusnya nggak main. Ya Allah, berarti Halo Citizen, selamat datang di 2.4 Podcast. Masih bersama gua Dwik di sini dan spesial banget hari ini gua ada di Jababeka Sports Center dan mungkin untuk ini pertama kalinya ada podcast di tengah lapangan mini soccer. Dan kali ini gua kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Dia adalah seorang atlet futsal nasional. Wah, udah banyak lapangan yang sudah dia jajahi untuk bermain futsal dan ini dia Abang Bagas. Halo Bang. Halo Bang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana perasaannya untuk datang ke Cikarang dan podcastan di tengah lapangan? Baru kali ini sih Bang kayak. Baru pertama nih, semua podcast juga kayaknya baru ini juga. Baru ini kan? Iya. Podcastan langsung di tengah lapangan. Iya. Ini pertanyaan pertama gue langsung aja. Iya. Gimana rasanya ada di lapangan mini soccer tapi nggak main bola, tapi podcast? Lebih ke gatel sih Bang ya. Gatel. Kaki tuh apalagi kalau udah ngeliat bola bawaannya pengen mau nendang bola itu malah. Tapi ini kita disuruh dia. Iya, pakai ngobrol. headphone, Iya. pakai mic, terus kita harus ngobrol. Ini pengalaman baru Bang. Bener sih ya. Pengalaman baru. Mungkin nanti next bisa diceritain nih ke teman-teman futsal. Kayaknya lebih kalau kata orang sini sih dicengin sih Bang. Lebih sering dicengin ya. Bakal dicengin sebagai atlet futsal di lapangan tapi nggak main futsal. Iya. Malah podcastan. Iya, betul. Bisa 1 minggu ini Bang. 1 minggu dicengin. Jadi gini Bang, nih gue jelasin dulu. Iya. Kita nih lagi ada kerjasama juga sama Jababeka Sport Center untuk yang highlight lapangan mini soccernya lah. Dan kayaknya seru nih kalau kita coba podcast langsung dengan atlet nih ya Iya. kan. Akhirnya terjadi. Dan juga nih kita lagi pas banget. Kita lagi disponsori juga sama Passion Apparel. Iya. Abang juga make, gue juga make. Tapi asoy sih, gue jujur aja. Gue ngerasa modelnya tuh kayak bisa gue pakai tanpa gue harus olahraga. Iya. Kayak udah gue begini aja nih, pakai jeans, pakai sepatu, kayaknya oke deh. Buat kasualan Iya, buat gitu ya. kasualan-kasualan gitu kayaknya oke. Nah Iya. ini kita lagi kerja sama makanya ya terjadilah ini. Tapi Bang sebelumnya podcastan pernah gak sih? Apa ini first time? First time banget sih. First time banget. Dulu sih ada, Heeh. tapi ya mungkin belum pede aja Bang ya Oh belum pede. untuk terjun ke situ, Heeh. untuk berani ngomong di depan. Oh Jadi, gitu, iya di frame gitu. Iya. Ngobrol-ngobrol kurang pede. iya, karena sadar diri Bang saya. Kenapa? Public speaking saya jelek. Enggak tahu ya, tapi menurut gua podcastan tuh enggak mesti public speakingnya bagus karena kan hanya tanya jawab dan Iya. chill aja ngobrol aja gitu. Oh mungkin itu yang ngebuat dulu lu nggak pede. Iya, bisa jadi. Tapi sekarang apa yang ngebuat akhirnya ya udah deh gue mau gitu. Ya karena ajakan senior aja nggak bisa ditolak. Oh dipaksa nih. Nggak kepaksa sih. Lebih ke mau nggak mau sih Oh kayaknya. nggak mau Iya. ya. Ya harus coba juga lah Bang. Iya. Pengalamannya apa sih rasanya biar nggak penasaran nih kan. Iya. Tawaran podcast sudah banyak juga. Iya. Atlet nasional kan, Iya. futsal juga pasti tawaran podcast sudah banyak. Daripada cuman jadi penasaran di kepala, ya udah deh lakuin deh gitu. Iya. Pertama kali aja langsung di lapangan. Bakalan kalau misalkan nanti ya. Ini kita kan first time pengalaman Abang podcast di lapangan. Iya. Kalau seandainya nanti ada podcast lagi yang ngundang, Mm. bakal kapok nggak? Kayaknya sih enggak sih Bang. Kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Karena Lagi. seru aja kan gitu, Iya. ngobrol aja Iya gitu sih. ya. Nah, ini gue udah datengin, gue happy banget Bang sebelumnya kenal lu. Akhirnya ya, gue yang pribadi juga sama bola nggak begitu paham, nggak terlalu ngikutin, olahraga juga jarang. Bukan bola pilihan gue, pasti jogging atau enggak bulu tangkis gitu. Akhirnya gue dikenalkan sama Bang Bagas dan kenalan gitu. Maksud gue, akhirnya gue punya teman atlet nih, gue happy banget gue. Dan atlet futsal bener Bang. Betul. Bang kalau langsung aja ya, kalau gue boleh nanya mungkin ceritain dah coba futsal ini tuh berangkat dari mana sih dulunya? Awal mulanya tuh gimana sih?
Sebenarnya itu awal mulanya kenapa gua bisa terjun di dunia futsal ini, Iya. dulu di SMA itu lebih ke sepak bola, Oke, bola SMA. futsal, Oh, iya iya. iya. Jadi karena berhubung gue sekolahnya ketuaan lebih setahun, Oke. dulu tuh zaman SMA tuh masih ada namanya Liga LPI gitu, Liga Liga Pelajar. oh, Liga Pelajar, iya. Kelas 2 SMA itu jadi gue udah nggak bisa main, Bang. Oh, karena umur. Iya. Umur, ya ya udah. Alhasil ada temen ajak buat main futsal iseng-iseng aja gitu, kayak Mhm. setiap malam, terus turnamen di Sabtu Minggu. Iya. Akhirnya ada yang lirik lah. Yang lirik itu ada nama timnya itu Be The Great dulu, Be The Be Great, the Great. Be The Great Oh, Bekasi. dari Bekasi. Iya, kebetulan home base-nya di Tambun kan. Mhm. Masuklah ke akademinya nih. Oh, iya itu awal mulanya nih, Iya, awal nyemplung mulanya. di dunia futsal ini. Dulu akademinya tuh ada 2. Mhm. Namanya pertama BTG Silver Yap, sama BTG Gold. yap. Ya, di Silvernya dulu nih, karena masih awal kan. Mhm. Ikut seiring berjalannya waktu, BTG bubar nih Bang. Kebetulan BTG itu ada tim liganya juga, liga profesionalnya Oh, dulu. ada juga? Dulu Oke, ada. iya iya. Kebetulan tahun 2017 tim ini tuh dijual, diakuisisi lah Oh, iya. sama tim dari Lampung. Nah, akhirnya ownernya BTG ini bikin lagi tim. Iya, Ada namanya Kapten Bekasi. oke. Kebetulan tuh pemainnya itu mayoritas pemain-pemain Kabupaten Bekasi di sini. Oke, iya. Ya. Nah, terus berjalan waktu lagi ikut event ke sana kemari keluar kota, ke Padang juga waktu itu sempet. Akhirnya saya dilirik nih sama pelatih PON Jawa Barat. Ya, dari Iya, situ. heeh. Sorry, sebelumnya Porda dulu. Oh, Porda? Porda. Iya iya. Ya, Porda kelirik lah nih sama pelatih PON Jawa Barat. Oke lah, ikut nih seleksi. Seleksi berjalan. Kebetulan kalau mau masuk PON Jawa Barat itu Yap. dulu harus bermain di liga, harus punya label. Oke, Ya, iya. kebetulan pemain-pemain PON Jawa Barat dulu ini labelnya tim nasional semua. Mhm. Jadi kalaupun ada pemain amatir tuh nggak bisa. Iya. Ya, akhirnya saya direkomendasiin trial nih Bang. Ada namanya Oke. udah tim bisa dibilang tim legendaris lah. Ada IPC Pelindo Jakarta. IPC Pelindo, heeh. Ya, dia juara 3 kali selama di Liga Futsal Indonesia. Mhm. Trial saya sekitar 1-2 mingguan di situ. Mungkin alhamdulillah rezeki saya juga Yap. masuk, pilih. Kebetulan waktu itu pelatihnya Yasa Dewi Caksono, dulu mantan kiper timnas juga. Oke, iya. Karena kebetulan yang tadi bilang itu legend semua di Iya, situ heeh. sama pemainnya juga. Ya udah akhirnya di situ berjalannya waktu. Habis itu PON di Papua, alhamdulillah dapet perak waktu itu kalah sama tuan rumah ya. Wah, Akhirnya, respect. akhirnya ya sampai sekarang ini. Debutnya cepet juga ya maksudnya dan ada aja jalan rezekinya gitu. Alhamdulillah ya Masuk Bang ya. masuk masuk, PON perak gitu. Ya alhamdulillahnya Respect Bang. gue Ya. respect gue. Berarti gini, berarti kalau misalkan kita mundur lagi ke zaman SMA, Ya, sebenarnya tujuan awalnya adalah sepak bola sepak bola. dan Iya. ada keterbatasan pada saat itu, Mm, akhirnya ada jalan futsal nih ditawarin temen ikut di situ dan iya, akhirnya rezekinya ada di situ. iya, Oke, gue betul. ngerti, gue ngerti. Berarti futsal ini bukan tujuan awal ya, Bang? Bukan Bang, lebih ke sepak bola. Iya, ini Ya. alternatif nih. Sebenarnya ya, kecebur aja lah gitu. Tapi ya masih oke lah karena kan yang dimainkan sama kan, Iya, bola betul. juga gitu. Nah gini, setelah oke nih awalnya lu tujuannya adalah sepak bola, terus akhirnya nyemplungnya di futsal gitu. Iya, Apa yang membedakan futsal bola nih menurut lu apa sih Bang, sepak bola dan futsal? yang membedakan itu mungkin lapangannya mungkin ya, Oh lapangan, oke, lapangannya lebih iya. kecil. Terus Mhm. juga intensitasnya kalau di futsal itu lebih cepat. Iya lebih cepat, Iya, sap gitu. ya makanya kan 4-4 Mhm. diganti 4. Tapi kalau di sepak bola itu kita masih bisa jalan kaki Bang ibaratnya. Misalnya kita Oke. kali kelelahan masih Oh, bisa recovery-nya iya, jalan. Tapi kalau di oh, futsal nggak bisa. iya harus bergerak terus ya? Karena harus cepat. Kalaupun kita cuma jogging pelan aja udah nggak bisa juga Bang. Pasti Oke, ketinggalan. dan itu ya mungkin yang membedakan ya? Iya, lebih banyak bergerak juga sih kalau di Dan futsal. itu yang menjadikan ketertarikan lu adanya di sepak bola? Ya Yap. recovery dan segala macam itu ya? Lebih kalau sepak bola sih kayak apa Bang ya?
cinta pertama lah. Oke. Iya. Karena dari kecil itu iya dari kecil itu kayak udah dicekokin tuh sih Iya nonton dijekelin. nonton Heeh. sepak bola Iya. Sama gitu. bokap ya Iya. kan. Lu harus nemenin dia nonton Iya. setiap malam. Iya. Futsal kan nggak tahu ya, mungkin pada saat kita kecil ya futsal tuh jarang gitu. Mhm. Ada cuman jarang gitu. Mhm. Sepak bola tuh lebih di-highlight lah Iya. di TV gampang juga diaksesnya gitu. Iya. Makanya kita dari kecil diajarin sepak bola, itulah ketertarikannya gitu, sepak Iya. bola. Oke. Nah, yang memotivasi lu untuk jadi atlet futsal apa, Bang? Akhirnya kan lu tadinya nggak sengaja nih, Mhm. terus sekarang malah lu seriusin nih Iya. dan berkarir gitu. Apa yang memotivasi lu? Motivasi sih lebih ke mau membanggakan ibu sih, Bang, ya. Oke. Karena berhubung kayaknya saya ngelihat di sepak bola, kayaknya udah susah nih Iya. buat ke level profesionalnya kan. Ya udah ditekunin aja lah di futsal, jalanin, ya alhamdulillahnya bisa. Maksudnya cita-cita buat ngebanggain ibu, buat ngeliat kita di TV gitu kan, Iya. akhirnya tercapai juga, Iya. gitu. Gue lemah sama yang kayak gini-gini, merinding gue. Nggak tahu, gue tuh selalu nggak tahu ya. Tapi jujur aja gue tuh selalu suka sama orang yang emang berangkatnya, motivasinya tuh karena kayak orang rumah, orang Iya. tua gitu. Karena gue coba share dikit ya cerita Iya. gue. Gue pun kayak gitu, Bang. Ini gue kalau boleh cerita, gue tuh stand up. Mhm. Gue tuh pengen banget ngasih tahu ke nyokap gue khususnya kayak gue tuh bisa berkarir di sini gitu. Iya. Gue bisa masuk TV di sini. Nah, harapan ini dan mungkin kerja keras yang lu lakuin juga sama, akhirnya menemukan jalannya ya ke situ gitu. Bisa nunjukin akhirnya nih impian-impian kecil ini kan. Iya. Buat kalau gue bisa stand up, gue bisa berkarir, gue bisa masuk TV gitu. Dan mungkin itu terjadi juga di lu kan. Heeh. Kebetulan kan, Bang, ya, saya cerita sedikit Iya lah boleh. ya. Kebetulan tuh saya dari kecil itu bisa dibilang kurang beruntung, Bang. Iya. Beda kayak anak-anak yang lain, Mhm. yang biasanya anak-anak yang lain itu bisa hidup Iya. satu atap sama Mhm. kedua orang tua, ini saya enggak. Oke. Kebetulan saya dari kecil tuh udah bisa. Iya. Jadi saya dibesarin sama bisa dibilang bude saya, Iya. kakaknya ibu. Mhm. Karena ibu harus kerja di Jakarta dulu. Ya udah akhirnya SD kelas 3 saya pindah ke sini, ada rumah, ya udah akhirnya bisa sering ketemu ibu di situ. Mhm. Ya udah. Terus di waktu SMP itu saya sempet pertama kali ketemu sama bokap, Oh iya. sumpah. Oke. Karena dari pas saya bola itu udah pisah, Iya. Bang. Oke. SMP ketemu tuh sama bokap. Bokap bilang, "Ngapain sih kamu main-main bola? Nggak ada gunanya gini-gini." Saya diem aja, Bang, kan. Iya. Ya udah nanti dalam hati saya tuh, Iya. ya udah nanti nih bakal gue buktiin, lu lihat aja ya Iya. suatu saat. Ya alhamdulillahnya dengan izinnya ibu Iya. juga, Iya. kemana-mana saya aja izin, "Bu, izin Bagas mau Iya. ini boleh nggak?" Kata ibu, "Kalau menurut kamu itu baik, ibu selalu doain Iya. yang terbaik." Ah. Kayak gitu. Ini nggak bisa gue ya Allah. Gini, oke kita coba balik tadi yang soal pernyataan ke bokap meskipun itu dalam hati ya. Iya. Ini adalah penyemangat, ini pecutan nih kayak lu udah punya api nih. Iya. Dipecut sama bokap, api ini membara gitu. Iya. Dan api ini bisa ngebawa lu sampai sekarang gitu akhirnya kan. Ya Iya. balik lagi kerja keras lu, doa nyokap lu gitu. Iya. Makanya itu. Respect gue. Ya sampai akhirnya sekarang terjadi yang lu inginkan gitu. Iya, Bang, betul. Iya. Alhamdulillahnya Iya. bisa sesuai ekspektasi lah, Mhm. walaupun gak semuanya sesuai Iya. ya. Nah, kadang tuh gini, Bang, kayak kita kan sepantaran atau kita seumuran lah. Kita satu generasi gitu. Kadang tuh yang kita impikan kadang tuh nggak disupport sama orang tua kita, kayak nggak percaya gitu. Iya. Lu bisa berkarir di sini. Yang ada di kepala orang tua kita kan ya kalau mau berkarir pegawai lah atau Iya. PNS atau apapun gitu kan. Iya. Kadang tuh yang agak-agak beda nih kayak futsal atlet atau gue stand up komedian. Iya. Kadang kan nggak disupport kayak Iya. apaan sih emang bisa gitu. Nah tapi ya kadang tuh ada satu sisi yang dimana orang kayak misalkan orang tua ada dua, bokap enggak, nyokap tuh setuju banget. Nah itu juga gue alamin tuh. Bokap enggak, nyokap gue tuh setuju gitu ngedorong gue, ngedoain gue gitu, bisa kok dan akhirnya ya sama banget Tapi bedanya kan kalau Abang kan masih ini ya, masih utuh ya untungnya, Iya, alhamdulillah. alhamdulillahnya. Kalau saya udah ya itu Mas, buat bukti aja sih ke bokap Iya, intinya. dan akhirnya bisa dibuktikan. Alhamdulillahnya kebukti. Ya Wah. mungkin itu tuh. Emang ketika kadang kita kalau misalkan dapat apapun entah itu bentuknya kayak hambatan kan. Mhm. Kadang kalau emang
ya jangan cepat putus asa lah, ya kejar terus aja gitu karena Iya. pasti bisa dapet gitu. Berarti kalau misalkan pertanyaan gua adalah siapa sosok yang paling ngedorong lu ya adalah nyokap ya? Udah pasti, Nyokap ya? di Iya. belakang pasti nyokap. Kalau kalau ada atlet-atlet apa ya, yang memotivasi lu kayak, "Gua nonton ini gue pengen jadi dia nih." Ada nggak? Kalau itu sih nggak ada sih, Bang. Pemain bola gitu? Pemain bola cuma sekedar suka aja gitu, tapi Oke. nggak yang ngikutin caranya dia gitu, Oke, enggak. iya iya. Cuma, suka nih cara mainnya kayak gini, gitu Iya. aja sih, Bang. Bukan dijadikan role model akhirnya ya? Iya Kadang kan gitu tuh, iya kayak iya, misalkan ada atlet, heeh. terus kalau ditanya role modelnya siapa disebut gitu. Oh, ini enggak nih ya, Ini suka saya nonton siapa aja ya? iya, Iya. siapa aja yang kita suka aja udah, Bang. Mhm. Oke oke. Nah, kalau balik lagi ke sepak bola nih Bang, emang bener-bener udah nggak bisa ngejar karir sepak bola? Masih muda juga loh Bang. Udah susah, Bang. Oh iya, Udah serumit susah. itu? Emang harus make apa tadi yang pelajar? Akademi pelajar tadi? Oh, yang liga pelajar Iya. itu. Mungkin itu lebih ke pondasinya, Bang, ya. Oke. Pondasi terus, habis itu kan biasanya tuh ada tim dari daerah Mhm. buat kejuaraan Suratin Iya. dulu. Tapi ya berhubung saya juga dulu sempat masuk tim Suratin itu, Bang. Oke. Tapi tahun saya itu Suratin tidak adakan dari PSSI Oh, kalau nggak salah. iya. Jadi cuma ada Piala AFP Jawa Barat. Mhm. Cuma itu aja, terus juga maksudnya nggak begitu jauh sih, nggak sampai level nasional sih dulu, Iya. cuma Jawa Barat aja. Makanya saya Oh. dari situ mikir kayaknya berat nih buat ini juga, Iya, buat berkarir ya, karir buat ke dia depannya. heeh. Jadi makanya memilih ya futsal aja deh gitu. Iya, Tapi kalau ada kayak misalkan fun-fun aja sepak bola, main lah ya. Iya main. main. Kalau itu nggak bisa ditolak nih, main bola di sini, ayo Ayo. gas, Tarkam tarkam. tarkam bola. Iya. Ya kalau lagi libur futsal sih Mau? mau Oh aja saya, gitu. iya. Oh berarti apapun yang penting bola nih, Iya gue mau main nih gitu? iya, kalau sepak Oke. bola udah pasti saya mau main. Iya. Kirain bakal pilih-pilih, enggak ya? Enggak, Sikat semuanya ya? iya, Oke. kecuali kalau lagi ada futsal juga, Ya jadwal bentrok ya nggak bentrok bisa nggak lah, bisa. heeh. Cuman kalau misalkan jadwal masih oke ya gas Gas, gitu. iya, Oke. pasti. Oke gitu. Nah, kalau apa, tadi lu udah ceritain karir lu, sekarang lu stay di mana Bang? Tim mana nih? Sekarang gue di tim Kuda Laut Nusantara. Kuda Laut Nusantara. Iya, Oke, dia liga berapa nih Bang kalau di futsal? di Liga 1-nya futsal. Liga 1. Iya, Oke, berarti wah udah profesional nih, sangar nih. Iya, alhamdulillah, Bang, alhamdulillah. iya. Oke. Nah, sampai akhirnya lu sekarang ini belum puncak karir lah ya, masih banyak mungkin entar ya. Masih ya, masih ada target Momen lah. kunci lu bisa sampai sekarang apa Bang, menurut lu? Dari Eee, perjalanan yang tadi? Lebih ke konsisten mungkin, Bang, ya, Konsisten? Oke, konsisten sepakat. Iya. di performa ataupun apa. Tapi kalau dibilang konsisten sih musim kemarin sih saya underperform banget sih, Bang. Musim kemarin, Iya, oke. setahun kemarin ya. Kan ini udah mulai tahun yang baru nih. Iya, heeh. Ya, tahun kemarin tuh underperform banget. Soalnya waktu itu saya sempet cedera lutut. Oh, dan itu mungkin, Iya, iya. saya sempet libur sekitar 2 bulan kalau nggak salah. 2 bulan? Iya, buat recovery, buat penyembuhan. Makanya dari situ tuh saya kelihatan banget sih underperform banget. Justru saya mikir tahun ini tuh nggak bakal main di liga Oke. futsal lagi, Bang. Wah, Saya udah berpikir kayak gitu. karena kasus kemarin? Iya, karena saya pikir, masih ada nggak ya tim yang mau ya Iya. buat make jasa saya ini. Nah, seiring berjalannya waktu selesai nih liga nih, Bang. Mhm. Kebetulan pelatihnya ini dosen saya di kampus. Iya. Ya, dia telepon saya, "Gas, nanyain kabar apa segala macem. Lu mau ikut gue lagi nggak?" Mhm. "Oh iya, Bang, di mana?" Kata gue gitu, Bang. "Kuda Laut. Kerja bareng lagi sama gue gimana?" "Oh ya udah, Bang. Selagi itu di Jakarta nggak Iya. apa-apa." Soalnya kebetulan Heeh. nyokap suruhnya nyari tim yang di Jakarta. Oke, biar Iya. nggak jauh. Iya, Iya. karena 2 tahun sebelumnya saya dapet tim yang jauh-jauh, Bang. Di mana? Yang pertama di Malang, Weh, yang iya. kedua di Bandung. Susah kan pulang, Iya. apalagi anak satu-satunya. Iya. Nyokap kangen nih. Iya, nyokap kangen ya kan, paling cuma bisa by phone Telepon aja. doang. Iya, makanya ya udah akhirnya suruh nyari Jakarta. Alhamdulillah emang rezekinya juga. Ketemu nih jodohnya ya Iya, kan? ketemu Udah juga. liar ini Iya, sekarang. Kuda Laut, Bang. Kuda Kuda Laut. Laut.
Masa kuda liar? Kuda liar di kepala gue, ya Allah. Kuda laut, Kuda kuda laut laut. Nusantara. Akhirnya ketemu. Ya mungkin harapan nyokap juga kali, Bang. Doa nyokap Iya, lagi sih, udah Bang. emang yang paling bener ya basicnya ya doa nyokap lu semuanya Iya sih, intinya. bener, Bang. Habis itu konsistensi, itu kuncinya tuh menurut gua. Iya, betul, Bang. Nah, tadi lu juga cerita Malang. Berapa lama lu Bang ngetim sama Malang sama Bandung tadi? Gue di tim Malang itu 1 tahun, Bang. 1 tahun. 1 tahun. Stay di sana. Stay di sana. Oke. Sekitar bisa 2 bulan sekali baru pulang. Oke, dikasih waktu 2 bulan sekali pulang. Itu juga kalau pulang kalau libur ya 3 hari, Bang. Ada libur 3 hari baru pulang. Gue pikir liburnya kayak seminggu gitu. Nggak ada, Bang, nggak ada libur 3 seminggu. hari. Paling maksimal 3 hari. Iya habis di jalan. Iya, makanya mau nggak mau kan, disempet-sempetin gitu. Iya, maksudnya pantesan nyokap lu pengennya lu di Jakarta. Iya. Cuma 3 hari. Iya, makanya kalaupun pulang paling cuma semalam di rumah. Iya. Besoknya habis itu pulang lagi. Lu cuma 24 jam di rumah Iya. ketemu nyokap udah kangen-kangenan Iya. habis cabut kan. Iya, makanya, Bang. Harus siap ketika menjadi atlet ya. Iya, Harus emang siap itu. ya itulah konsekuensinya Iya kan, itu. tapi ini pilihan hidup lu Bang. Iya, ya kan? betul. Mesti dijalanin juga gitu. Mm-mm. Ya paling cuma dicoba ditata lagi lah di Ya. Jakarta, oke gitu-gitu. Hmm. Nah soal cedera Bang, cedera apa aja yang pernah lu alamin? Kayak tadi ada cedera lutut, lu 2 bulan akhirnya underperform. Ada lagi selain cedera lutut? Lutut, ankle juga pernah. Ankle sempet bengkak besar. Terus juga kemarin belum lama nih, saya lagi tarkam kemarin. Iya. 1 bulan kemarin nih. Iya. Kebetulan kan saya main di Ambon waktu itu. Ambon, Main di Ambon. tarkam. Tarkam di Ambon. Saya baru main, Bang. Saya baru main, baru datang sehari. Kebetulan emang pemain lokalnya keras-keras kan. Iya. Nah, saya baru pegang bola, langsung tuh dari belakang ditabrak. Habis itu saya nggak bisa jalan. Oh iya. 2 hari saya nggak bisa jalan. Jauh-jauh ke Ambon, Iya, Bang. pulang keadaan cedera. Iya, Bang. Ya ampun, ampun. Tapi alhamdulillahnya sih maksudnya nggak begitu parah. Iya, masih Cuma, oke lah ya. So, kalau parah aduh repot juga, Bang. Berapa lama waktu recovery itu untuk nyembuhin semuanya? 2 minggu sih, Bang. 2 minggu. Iya, mungkin tapi sekarang sih masih ya berasa Ada sedikit-sedikit dikit-dikit ya. ya. Tapi masih bisa lah, masih oke lah. Nah kalau lutut ini 2 bulan recovery-nya. 2 bulan. Pure 2 bulan nggak bisa ngapa-ngapain, cuma ini aja. Penyembuhan aja Iya. sama fisioterapi. Emang selama itu ya? Maksudnya kalau cedera, nih gue baru tahu nih sesuatu yang baru juga di hidup gue. Makanya itu, Bang, kalau dibilang atlet itu kan asetnya kan badannya. Iya, Ya, sepakat. Heeh. kalau anggota badannya ada yang cedera ya Oke. pasti kayak gitu, Bang, Iya. konsekuensinya. Yang paling lama 2 bulan ini, lutut ini. Iya, 2 bulan itu. Lutut itu. Itu tiap hari penyembuhan. Setiap hari latihan di gym, nanti disembuhin sama fisionya pakai alat-alat gitu, pakai TENS, pakai apalah segala macem. Biar ini. Dan itu maksudnya gini, kalau kita keadaannya lagi cedera. Hmm. Posisinya adalah lo harus stay di timnya dulu, atau mungkin ada mes atau segala macam, atau lo dipulangkan tapi ada berobat yang berjalan gitu. Biasanya sih di mesnya dulu. Oh di mes. Karena setiap tim itu punya fisioterapi. Ya, makanya dicoba disembuhin dulu. Kalau fisioterapinya masih nyanggupin, ya dia ini sendiri mungkin. Tapi kalau emang udah parah banget, biasanya sih dibawa ke rumah sakit, di MRI, dilihat dulu seberapa parahnya cederanya itu. Kalaupun pahitnya harus naik meja operasi ya naik meja operasi. Oh ada yang sampai dioperasi ya? Ada, Bang. Makanya itu alhamdulillah sih, mungkin jangan sampai sih. Jangan sampai. Ya semoga masih aman-aman aja lah. Cedera-cedera sedikit gitu, seminggu beres gitu, lanjut main lagi. Nah gue tertarik sama lu sempet main ke Ambon untuk tarkam. Apa maksudnya lu dipanggil gitu, Bang? Dipanggil kebetulan. Jadi tuh ceritanya waktu itu kalau tarkam gitu sih tergantung teman juga, Bang, ya. Iya. Biasanya misalkan bosnya ngechat salah satu pemain, nanti suruh bawa temen berapa orang nih, 4 atau 5 orang. Kebetulan saya diajak. Awalnya saya udah nggak bisa, Bang, nggak jadi awalnya karena saya ada wisuda waktu itu. Ada saya kebetulan senior saya kan yang ngajak. Gas, ini ada tarkam di sini Ambon sekian. Gimana?
"Bang, gue tapi tanggal sekian ada wisuda gimana? Gue berangkatnya nyusul habis wisuda." "Ya udah nanti gue kabarin," kata Iya. gitu. Nggak ada kabar Iya. tuh. Ya udah mungkin belum rezeki lah Bang ya. Iya. Habis wisuda malamnya di-chat lagi, "Bisa nggak besok berangkat?" Serius ini jadi?" "Iya jadi." Ya udah akhirnya berangkat Bang. Sehari setelah wisuda. Iya, saya wisuda saya berangkat. Tapi emang kayaknya nggak boleh dibolehin deh Bang ya. Oh, Saya tanda. iya ada Iya. tanda itu. Akhirnya berangkat, baru baru main pertama itu Bang, baru 5 menit main kalau nggak salah. Ya ampun. Langsung. 5 menit di babak pertama. Babak pertama. Langsung ada insiden itu. Iya. Ya Allah. Dan seterusnya nggak main. Ya Allah, berarti astaga, gini. Terbang ke Ambon. Jauh-jauh kita dari Jakarta lah. Iya. Datang ke Ambon, prepare semua persiapan, main 5 menit udah nonton. Iya udah Bang. Sampai saya dan pulang lagi. Iya. Cuma pakaian aja ganti baju, celana, sepatu. Cuma di bench aja bench. Iya. Duduk aja nonton. Kaki pengennya mau tapi nggak bisa. Iya, gemes kan kita Iya. masih ya. Harusnya gue main nih, gue udah jauh-jauh nih, masa gue duduk doang gitu kan. Iya Bang, makanya. Kata saya itu. Ya itu berkesan lah. Ya, selain Ambon ada nggak? Lu bertanding di mana gitu dan berkesan nih? Yang berkesan itu di Kalimantan sih pernah. Kalimantan Timur. Di Kupang juga pernah. Kupang. Kupang sebelum main di Ambon. Tarkam juga. Kebetulan. Kamu serem-serem banget ya. Ya, alhamdulillah nih Bang sekalian liburan kan. Iya sih, selain jalan-jalan juga. Iya. Ya, jadi tahu Kupang gini ternyata ya Iya. gitu. Oke. Jadi kalau di Kupang sih saya udah 2 tahun sih Bang. Udah 2 kali ke sana. Oh, 2 kali ke sana. Iya, Dan ngelakuin kegiatan yang sama. Iya, sama. Ya, oke. Makanya udah gak kaget ya. Iya, Udah betul. tahu lah nih gini nih mainnya. Udah tahu nih tempatnya yang bagus di mana nih, baru berangkat. Oke. Udah hafal. Yang paling jauh di mana, Bang? Kemarin ini Bang, di Ambon itu. Oh, itu paling jauh lu. Paling jauh Tarkam. Itu tuh bukan di Ambonnya malah Bang. Jadi dari Ambon itu kita harus naik pesawat lagi, pesawat kecil. Oh iya. Ada nama daerahnya Namlea. Namlea. Iya. Terus dari bandara lu lanjut lagi pakai pesawat kecil. Iya, sekitar 45 menitan lah, 30-45 menitan. Dengan pesawat kecil itu. Dengan pesawat kecil itu. Masih jauh berarti ya. Ya, masih bilang gitu. Berapa orang? Sekitar 1, 2, 4, 6, 7 orang. 7 orang dan semuanya main ya 7-7-nya. Main semua. Main semua itu. Jauh banget. Gue pikir tuh kayak misalkan ya oke lu main main tarkam. Gue pikir tuh masih di Jabodetabek aja. Ternyata udah panggilannya udah keluar kota ya. Luar pulau malah Bang. Iya, luar pulau bukan. Sumatera. Sumatera pernah di Medan. Pas bener. Medan tuh pas waktu Covid. Masih rame-ramenya Covid. Iya, pandemi. Iya. Kalau Abang pernah tahu ada panitia yang ditahan gara-gara bikin event futsal di Medan. Itu beritanya naik gak sih? Naik itu. Viral itu. Iya. Kayak gue inget deh. Iya itu 2002. Pas Covid 20 kayaknya. 20. Iya, masih kenceng-kencengnya Covid. Itu di game itu, di liga itu. Maksudnya di event itu. Iya. Di situ saya main. Berarti lu tahu keadaan harnya itu pada saat itu? Tahu. Emang Covid enggak ada harga dirinya Bang di situ Bang. Beneran. Enggak ada harga dirinya. Itu penonton apapun itu udah. Iya. Pada nonton semua. Aduh, lucu banget. Iya, udah gak peduli Covid nonton. Iya. Dia seru nih harus tonton gitu kan. Iya Bang, makanya itu kata saya, ini bener Covid nggak ada harga dirinya. Kalau di TV kan ini terus kan, takutin terus kan. Tapi kalau di sini wah bener nih, Medan keras nih kayak gini nih Bang. Medan keras. Daya tahan tubuhnya mungkin kuat. Iya mungkin Bang, iya. Makanya santai, tetap chill gitu. Iya. Ini kita semua happy gitu. Tapi Bang, dari segala macam Kalimantan udah oke. Pernah ya? Sumatera pernah, Sulawesi belum. Papua pon. Iya, pon. Dari semuanya mayoritas tarkam yang lu jalanin menang kah atau? Alhamdulillah sih selalu tembus di semifinal terus ya. Oh, semifinal. Cuma satu aja tuh pengalaman pahit saya. Di Kalimantan Barat. Apa tuh? Nama daerahnya dari Ketapang itu sekitar 2 jam lagi masuk ke dalam.
itu kebetulan event-nya itu sistem gugur, Bang. Jadi kalau kalah udah pulang. Iya. Saya misalkan datang hari ini, Bang. Mhm. Besoknya main. Hari itu juga pertama main langsung kalah, Bang, langsung pulang. Itu pengalaman pahit saya tuh. Bener. Lu datang Datang, main main, kalah, pulang. pulang. Ya ampun, lu belum sempat bermalam di tempat itu. Bermalam sih udah, Oh, Bang. bermalam udah. Ya, paling 2 malam lah ya. Iya. Tapi kan malam ini main, besok langsung Iya, pulang, Bang. cabut. Iya. Itu pengalaman pahit saya tuh di situ. Iya, sebel lah ya. Iya. Gua udah jauh-jauh datang, diharapkan loh gua datang ke sini. Itu, Bang, makanya. Kalau bahasanya anak-anak Tarkam itu, anak futsal itu, kita cuma kondangan doang di sini. Iya. Oh, ada bahasanya. Iya, istilahnya. istilahnya Iya, oke. cuma datang, main sekali udah pulang. Masih gitu. Oke. Makanya aduh. Nih Bang, gua ada satu pertanyaan ke lu. Mungkin di kepala penonton juga atau di kepala gue nih yang awam kayak nggak tahu sepak bola. Kadang tuh di kepala kita kalau dengar kata Tarkam tuh keras. Iya. Tarkam tuh gimana. Terus ada satu insiden lu juga sampai cedera gitu. Iya. Maksud gua sebenarnya nggak sekeras itu kan. Maksud gua masih kayak game yang kayak biasanya main sepak bola aja gitu kan. Tapi ini pengalaman saya, Bang. Hmm. Pengalaman gue ini Tarkam emang kayak gitu, Bang. Emang keras. Oke. Apalagi kita lawannya anak-anak lokal. Oh, Dia tahu nih kita dari luar nih. iya. Iya kan? Pasti Iya. kan mereka juga gue orang sini, gue yang punya wilayah. Ya udah lu mau gua apain juga serah gua, pasti kayak Iya. gitu, Bang. Oke. Tapi ya balik lagi ada wasit di situ, Iya, ada semuanya wasit. juga dijaga, aman juga kan. Iya. Oke, ya terlepas dari yang soal lokal dan yang datang Iya. gitu. Oke. Ya masih aman lah ya. Sedikit sih ya. Sedikit masih aman. Ya? Iya. Tapi juga enggak, nyatanya kalau selama ini sampai sekarang juga lu masih lakuin, berarti ini masih oke-oke aja kan? Iya, Iya, masih oke lah gitu. masih aman lah, Bang. Oke. Nah, Bang, kalau persiapan lu kalau mau main bola atau futsal atau tarkam, apa ya, prepare-nya harus apa sih, Bang? Prepare-nya apa, Yang Bang? lu harus siapin gitu. Kalau aman nih, Bang, maksudnya? Kayak misalkan lu mau futsal nih atau besok mau tanding. Heeh. Yang lu siapin mesti apa? Kayak mungkin hanya outfit lu kah atau kebutuhan lu atau ternyata kesehatan lu atau kebugaran atau apa gitu. Kalau gue sih paling pertama sih harus ngopi sih, Bang. Ngopi. Iya. Ngopi. Nggak tahu mungkin ini ya, apa ya namanya ya? Ritual. Bisa jadi Iya, ritual. ritual. Kopi itu harus, Bang. Oh iya. Iya. Karena kalau nggak ngopi itu sehari itu kayak gimana gitu, Bro. Kebetulan kan saya suka kopi juga kan. Oke, Iya. heeh. Jadi pasti tuh. Kadang juga saya kalau mau ke venue lapangan pasti, Bang, selalu bawa kopi. Iya. Bawa kopi buat enjoyin Iya, lu relax ya. Relax banget ya. Penting banget tuh kalau buat saya kopi. Kopi ritual lu ya. Iya. Gue pikir tuh tadi kayak misalkan ya gue harus siapin apa. Oh, ternyata kopi atau dengerin musik lah. Dengan musik salah satunya juga. Iya. Tapi kopi lah ya. Lebih kopi. Iya, kopi. Kalau nggak ada kopi nggak tahu, saya bingung. Ritual kadang tuh kita nggak tahu ritual orang-orang kayak atlet atau apa, kita tuh nggak tahu. Ini salah satunya unik, kopi. Iya. Oke. Mungkin juga ada di luar sana yang atlet juga sama gitu, ngopi juga atau mungkin yang lain gitu. Oke. Ternyata itu persiapan lo ya. Iya, itu kalau buat saya sih paling penting itu kopi. Dan ini lu lakuin sebelum lu jadi atlet nasional ya, Bang? Maksud gua lu ngopi udah dari dulu ya? Dari lu main bola sebelum-sebelumnya gitu ya? Iya. Oke. Udah kopi itu emang udah identik banget. Karena tuh ceritanya dulu Mhm. ibu itu setiap pagi tuh selalu bikin kopi. Oke. Jadi saya selalu nyicipin terus. Iya. Ya udah akhirnya ke bawah. Oke. Habit itu Iya. lu terusin. Terusin sampai Iya. sekarang. Makanya ngopi itu lu relax. Iya. Ya lu inget masa lalu lu udah sama nyokap ada Iya. momen-momen bikin kopi itu kan. Oke. Sampai akhirnya sekarang dimarahin mulu gara-gara kopi terus. Iya dong, Bang. Buset lu maksudnya gini. Ini atlet nih, bukan sekedar atlet, ini udah nasional. Iya. Mas, lu gak takut asam lambung gimana gitu? Tapi kan nggak yang berlebihan sih, Iya Bang. sih, masih dikontrol lah ya, Masih masih dikontrol, aman masih lah ya. aman. Oke. Nah, apa Bang, gua kalau boleh nanya tantangan atau kesulitan lu. Ini kan lu udah atlet nih Bang, alhamdulillahnya. Tantangannya apa sih Bang? Setelah lu jadi atlet nasional atau ada beban kah? Yang Apa ya? Kalau bisa dibilang beban sih ada beban. Beban itu dalam arti kita ya harus konsisten yang tadi saya bilang itu, Bang. Konsisten di profesi kita. Iya. Gimana caranya kita nggak turun perform, gimana caranya kita harus selalu ada di dunia ini, dunia pekerjaan ini. Mungkin bebannya di situ sih, Bang. Terus juga kan selalu setiap tahun tuh ada yang
pemain lagi muncul. Iya. Muncul. Nah, kita tuh Oke. harus bisa Iya, stabil di situ ya. stabil di situ. Kalau bisa kita harus Naik, naik. iya. Karena selalu ada pemain baru Iya. dan Iya, lebih oke. bagus Iya, kan oke. pasti. Ya generasi kan terus jalan. Iya, Heeh. betul. Makanya ya lu harus jaga perform lu sama kalau bisa naik lagi gitu. Iya. Agar tidak digantikan lah minimal itu kan. Iya. Oke, gitu. Oke, ngerti gue. Gue pikir tuh kayak hambatannya kayak misalkan ketakutan kayak misalkan cedera lagi atau apa ya itu salah satunya mungkin Salah ya. satunya ya. Cuman yang bener-bener lu mungkin nih jadi pikiran lu juga adalah regenerasi ini ya. Iya, Lu harus jaga perform lu terus ya. Iya, itu Oke. penting. Sama cedera sih juga paling 2 itu sih Bang paling Iya, penting. 2 itu ya. Sisanya masih aman lah. Masih aman. Iya, oke. Nah, kalau misalkan sebagai atlet yang udah profesional gini, Bang, latihannya tuh beda gak sih, Bang? Maksud gua latihannya lu lagi fokus apa latihannya gitu. Bang, minum dulu boleh nggak? Boleh, silakan. Iya, aman. Gue juga deh kalau kayak Iya gitu. deh. Bilang aja kalau minum aman. Kita coba minum dulu. Emang kalau di lapangan tuh bawaannya begini ya? Iya, Haus. diem aja aus kan Bang. Iya. Apalagi kita ngobrol gini kan. Nah, soalnya nih Bang, latihan yang lu lagi fokusin apa nih Iya. sekarang sebagai atlet profesional? Mungkin karena sekarang baru di tahap baru apa Bang? Baru pertama kumpul ya tim. Iya. Oh, Jadi baru ya? Iya. baru join bareng-bareng nih. Iya, baru sekitar 2 minggu lah kita bareng-bareng. Hmm. Mungkin adaptasi penyesuaian satu sama lain aja sih Bang. Oh, chemistry. Chemistry Oke. gitu ya. Ya, Lebih ke chemistry disatuin dulu lah karena kan tim kan. Iya, karena Iya. kan kita kan dari berbagai tim nih. Mm-mm. Sebelumnya macam-macam dengan visi main yang Iya, beda-beda, beda-beda. pemahaman yang beda-beda dengan pelatih yang beda-beda juga. Oke. Makanya untuk awal persiapan ini lebih ke itu sih satuin pemain. Iya. Karena kalau udah ngetim gini kadang kayak skill personal tuh nggak begitu banget. Bukannya nggak diperlukan ya, tapi sedikit diperlukan lah. Iya. Karena kan balik lagi nih tim kan. Iya. Ya chemistry itu harus nomor 1 gitu. Lu Iya, kenal satu betul. sama lain, lu bonding lah. Iya. Minimal. Dan lu udah bonding sama tim bareng sekarang? Kebetulan Bang, kalau saya nih orangnya nih Bang, gampang akrab Bang sama Sepakat orang. gue. Iya. Gue baru kita baru kenal. Iya, makanya bertiga Udah di tengah lapangan gini. gampang akrab tuh saya. Makanya udah akhirnya sering ngajak kopi bareng satu tim, kadang kali 6-7 orang berangkat ngobrol, ceritain ini itu. Oh iya dulu di sini lawan gue lu ini gue gitu kan cerita gitu ada. Oh, ketemu ya. Lu lawan. Iya, lu dulu yang ngantem gue lu ini. Terus sekarang ini satu tim lagi kan jadi kayak enak kadang gitu kan. Tapi namanya lawan kan Bang. Iya. Maupun siapapun itu di dalam lapangan kan tetap kita lawan. Kalau di luar kan teman lagi pasti. Nah, itulah bonding itulah. Iya. Udah mulai oke lah. Lu Iya. orangnya santai kok. Jadinya aman. Nah, Bang, untuk tim nih gua kelupaan tadi. Kalau di tim sekarang lu sebagai apa nih posisinya? Pivot. Pivot tuh striker ya? Bisa dibilang striker kalau di sepak bola. Oh, kalau di sepak bola striker. Kalau di futsal pivot. Iya. Oke. Bagiannya ada apa sih Bang kalau futsal tuh? Ada 5 Bang ya. Kan kiper. Kiper pasti ya. Anchor. Ya. Oke. Anchor. Terus ala kiri, ala kanan. Oke. Sama pivot. Oke, anchor tuh back. Iya, betul. Ala kanan kiri tuh gelandang. Bisa gelandang, bisa dibilang sayap. Oh iya, benar. Iya. Nah, pivot tuh berarti lu eksekutor. Bisa dibilang kayak gitu. Oke. Tapi bukan eksekutor pembunuh, Bang ya. Iya, bukan. Ini gol bola nih. Iya. Emang dari dulu, Bang, lu pivot nih di posisinya? Awal saya terjun di dunia futsal yang tadi saya cerita balik lagi ke yang BTG Academy itu, emang disuruhnya main di pivot. Oh. Sebelumnya dulu ya kalau yang cuma main-main biasa ya asal main aja. Random aja nih, posisinya nggak jelas. Yang penting bisa gocek aja. Iya. Kalau sekarang udah nggak bisa gocek malah. Iya, karena udah nyaman di posisi itu. Oke. Posisi itu yang akhirnya ngebuat lu jadi gocek tuh agak berkurang ya. Agak berkurang. Tapi kalau ngehantem bola lu paling kenceng gitu. Iya kenceng, tapi ke gawang juga jarang. Ke gawang dong, maksud lu gitu. Ke gawang udah pasti. Oh, pivot dari awal berarti ya. Iya. Tapi kalau lu nya emang kepengen di posisi itu? Kalau posisi sih iya sih, pengen posisi itu. Ya. Kalau ibarat band pivot tuh musisi vokalis.
Iya, Iya. paling depan. Iya, di Noah tuh lu Ariel ya. Waduh, masih jauh Iya banget dong. tuh. Iya. Lu tuh kalau top skor ya lu jadi Ariel di situ. Tapi kalau muka jauh, Bang, ya. Iya. Hoki atau keberuntungan atau karir atau Iya, rezeki. mungkin Amin. iya, betul. Oke. Nah, Bang, ini gue kepo sama lu satu lagi nih. Lu kan udah jadi atlet yang ya oke profesional. Lu masuk ke tim nasional juga. Gimana cara lu ngebagi waktu nih, Bang? Kayak tadi kan lu ada kesulitan ketika lu di Malang, di Bandung, kayak ngebagi waktu kayak urusan latihan, urusan tanding, atau urusan pribadinya gimana, Bang? Mungkin kita harus pilih salah satu sih, Bang. Kebetulan waktu Oke. itu kan dulu saya belum lulus kuliah, Mhm. ya kan. Di Malang saya belum lulus kuliah, ya udah salah satu itu harus kita korbanin gitu. Oke, berarti gimana? Lu memutuskan untuk, "Udah nih gue mau fokus di karir gue aja, Fokus di karir, urusan jadi pribadi gue sampingkan." sampingkan dulu. Oke. Karena kita yang ngejar karir dulu, Iya. mungkin urusan pribadi kita cicil, Bang, Iya, jatuhnya. sedikit-sedikit lah, Sedikit-sedikit, ya. heeh. Yang penting gue mikirnya, yang penting kuliah gue kelar deh. Iya. Walaupun 7 tahun sekalian. Kalau ada 10 tahun tuh saya ambil 10 tahun kayak itu, Bang. Yang penting karir nih gue jaga baik-baik nih. Iya, Oke. yang penting di perform tuh nggak keganggu, Bang. Mhm. Itu. Oke, Kalau berarti emang harus bener-bener yang dikorbanin ya, ada Iya, ya? harus pilih salah satu. Gak bisa Kita dua-duanya? yang ada dua-duanya nggak mungkin Iya, beres, nggak Bang. bisa. Iya, Nggak bener mungkin bener. ini. Bakal segitu-segitu aja. Iya, Iya, betul. bener sepakat gue, Harus heeh. salah satu Iya, emang. satu ditinggal, satu fokusin ya, bener Iya, bener. betul. Nah, sekarang posisinya adalah sama nih, mau fokus karir di tim yang baru? Ya iyalah, Iya, Liga iya. 1, Iya. Liga 1 futsal, Bro, Iya. nasional, Bro, masa lu nggak mau fokus? Itu makanya itu. Ini tuh kesempatan. Kebetulan kan kuliah udah Beres, beres. iya. Jadi udah pure fokus Fokus di nih. karir ya. Oke, gitu. Nah, gue mau nanya ini, Bang. Karir apa ya? Karir untuk jadi atlet futsal sekarang di Indonesia menurut lu gimana? Lagi bagus kah atau sebenarnya bisa diperbaiki lagi? Kalau sekarang sih lagi bagus sih, Bang. Lagi oke. Maksudnya dari usia-usia dini juga udah banyak akademi. Iya. Terus juga kalau dulu zaman saya itu masih usia 16, usia 17 cuma ya ibaratkan lu dikasih bola ya udah lu main aja sesuka Iya. lu. Tapi kalau sekarang mereka udah paham nih, Iya. paham lu posisi A lu harus kayak gimana, lu posisi B lu harus kayak gimana kalau yang sekarang. Oke. Mungkin kalau menurut saya di 5 sampai 10 tahun ke depan sih Udah harusnya sih oke. futsal udah maju terus. Oke. Ya pelan-pelan bisa lah. Iya. Udah mulai oke dibanding zaman dulu pertama kali lu juga nyebut Iya. di sini kan. Iya, betul. Udah mulai oke, akademi juga udah banyak. Iya. Mungkin juga kalau misalkan nih, ini sekalian nih, Bang, kalau misalkan mungkin ada teman-teman kita yang nonton atau citizen yang ingin berkarir juga nih, lu punya tips gak nih, Bang? Kalau misalkan ada temen gitu mau yang lagi nonton gitu, gue juga pengen deh kayak lu, Bang, gitu. Tipsnya apa, Bang, ya? Tipsnya harusnya sih konsisten aja sih, Bang, yang penting. Oke. Jangan oh ya, gue mau cerita, Bang, Oke, sedikit. boleh. Gue punya temen, Bang. Satu. Zaman SMA mungkin. Dia mainnya bagus, Bang. Iya. Main futsal bisa, main bola bisa. Tapi dulu kalau latihan itu dia selalu jarang datang. Oke. Karena lebih mentingin pacarnya. Oke. Iya. Jadi bentrok nih, Bang. Iya, yang Jadwal main tadi nih. Iya, bentrok sama pacar yang ngajak main sama latihan nih. Ya udah akhirnya dia lebih milih jalan sama pacarnya, sama ceweknya ini. Ya udah akhirnya karir terbengkalai. Maksudnya sama cewek itu pun sekarang udah enggak, nikah juga enggak kan. Makanya Bang, sekarang lu ya udahlah lu nikmatin hidup lu yang sekarang. Kerja. Ya alhamdulillah sih dia udah kerja sih sekarang. Makanya itu aja sih pesennya. Jangan mau diatur lah sama iya, fokus lah ya. Misalkan gini, kalau lo emang bener-bener pengen jadi atlet futsal ya lo harus fokus di situ kan. Iya, betul. Yang bener lagi kayak tadi yang lo bilang, balik lagi ke konsisten harus lo jaga gitu. Mungkin kalau gue buat tambahin attitude juga penting pasti. Iya, itu nomor satu ya. Karena kan kayak tadi kan yang ikut latihan ya attitude juga gak oke juga gitu. Makanya semuanya juga semesta akhirnya gak ngedukung lu lah gitu. Makanya kalau attitude konsisten ya bisa lah ngasih jalan ke yang lebih oke lagi gitu. Iya, betul. Mungkin itu tuh sarannya kalau misalkan ada teman-teman yang pengen jadi atlet nasional juga gitu. Iya, betul, Bang. Nah, mungkin ini Bang harapan lu ke depannya, lu pengen apa lagi tim yang baru?
Kalau menang di Liga 1 gua aminin itu udah pasti. Iya. Ya, karir lu makin melesat. Amin. Ada nggak sih Bang, kayak misalkan lu menang di Liga Nasional nih, bakal ada kancah-kancah internasional nggak sih? Ada Oh ada ya? ada. Kalau Mmm, kalau yang liga sekarang ini iya sistemnya baru, Bang. Jadi kalau peringkat 1 sampai 8 kan ada 10 tim. iya Peringkat 1 sampai 8 nanti kan 2 putaran kan. iya. Di putaran kalau misalkan di putaran pertama ini peringkat 1 sampai 8 Mhm, nanti ada event namanya Piala Liga. oke. Piala Liga itu sistemnya sistem gugur, Bang. Jadi Iya, misalkan peringkat 1 ketemu 8, mhm. 2 ketemu 7 gitu, Oh Bang. kayak cup. Iya, Iya. kayak cup. Nah, targetnya sih mungkin di itu dulu sih, Bang. Oh pengen dimasuk ke ya itu ya, Iya, Liga apa? Piala Liga. Oh Piala Liga, Ada oke. 3 event, Bang, jadi Liga Profesional, Iyap, Piala Liga, mhm, sama Super Copa. Super Copa? Iya, Super Copa tuh kancahnya udah sama sama oh masih nasional? sama, Oke. iya. Tapi nanti kalau di liga profesional ini kita bisa peringkat 1 atau 2, kita bisa main di Asia. Oke, Peringkat 1 tuh main di Asia, tapi mhm. kalau peringkat 2 di Asia Tenggara. Oh, Mmm, masih okelah ya, iya maksudnya masih ini kancahnya udah internasional juga gitu. iya, ada jenjangnya lah. Makanya nih gue suka nih kayak gini nih, Mhm, maksudnya step-nya tuh dikit-dikit aja, iya ini pasti nih, iya betul, gue mau ngejar yang ini dulu nih, baru mhm, entar gue nggak mau buru-buru ke atas gitu. iya Jadi betul, santai-santai dulu aja, oke. mhm. Itu harapan lo, yang lainnya mungkin? Mungkin harapanku sih bahwa tim ini yang jadi yang terbaik sih, Bang. Amin, ya, Jadi ya nggak muluk-muluk sih, target saya sih bisa bawa tim ini di 5 besar amin. yang Oh di sekarang, liga yang sekarang ya? Amin liga Bang, sekarang, ya. gua doakan Tapi semoga impian lu jangan 5 besar, langsung juara 1 lah, berat, bismillah lah. Bang, berat berat. Wah, Kita realistis aja, Bang. iya sih Iya, kadang, tapi realistis. kan Kita nggak ada yang tahu sih. ya nggak ada yang tahu juga, heeh, Iya, kadang tuh gitu tuh. mhm, Emang kalau misalkan kita nggak terlalu bawa ekspektasi yang besar, kadang oke sih perjalanannya, iya, heeh. Makanya coba ekspektasinya lu, pelan-pelan dulu ya ya. santai-santai dulu aja Iya deh, gue pengennya 5 deh gitu. iya. Oke, Nah, semoga tercapai. Ada lagi selain itu? Mungkin buat nyokap, impian lu ke depannya? ya buat nyokap sih sehat selalu, selalu Amin. sayangi Bagas, Iya, dukung apapun amin. Bagas yang mau, Iya, itu aja sih, Bang. support terus lah ya. Alhamdulillah, Heeh, karena makasih. juga begini buat ibu lu, Oh ya, buat buat nyokap, buat orang tua lu gitu. mhm. Baik Bang, gua selalu doa terbaik buat lu, semoga karir lu melesat. Amin. Mungkin itu aja Bang, untuk kali ini. Sebelumnya gue mau makasih banyak buat Jababeka Sport Center yang udah kita kita Oke kasih kita lapangan sebesar ini untuk kita podcast-an. Terima kasih banyak, tapi terlepas dari itu sepertinya ini kalau dibuat main mini soccer nih asoy sih. asik sih, Iya asoy sini. asik ya, Kapan-kapan kita harus main di sini. "Ajakin boleh. gue main bola lah." Ya udah "Gue deh, nggak Bang. bisa main bola." "Ayolah." Kan nendang bola doang, Bang. Iya tapi bola-bola aja gue suka jatuh tanpa ada apa-apa, ngerti nggak? Oh, lagi berantem itu kaki Abang tuh. Iya Eh, suka kesandung sama kaki kiri. eh, Dulu jatuh karena ada orang yang nekel, gue tuh jatuh sendiri aja gitu. Ya, makanya Jabeka Sport Center kayaknya oke nih buat ntar coba gue latihan-latihan. Terus juga buat Passion Apparel, yes, good. terima kasih banyak. Ini sangat nyaman dipakainya juga Asoy lah pokoknya. Sama ini juga ada Evobar ini buat atlet nih Bang. Nih buat lu harus Iya, coba-cobain nih Evobar nih salah satu sereal yang sehat lah udah pasti nih bernutrisi juga, protein 7 gram, serat 2 gram. Pokoknya nih oke lah, ini semuanya untuk lu. Sebelumnya terima kasih banyak Bang Bagas atas kesempatannya. Sampai jumpa lagi. ya, See you Bang. siap.